Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham Wins, yang kedua saham Pico, yang ketiga saham SWAT, dan yang keempat yaitu saham DSFI. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham Wins. Saham Wins peragangan terakhir naik 6,70% di harga 191. Bagaimana dengan prospek saham Wins? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik saham Wins ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korslen ke atas, didukung dengan volume hijau ya di dua peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Wins ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di peragangan terakhir, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Wins sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Wins. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 188. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 176, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu ya mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Yang ketiga supportnya yaitu di 158. Untuk resisten yang pertama yaitu di harga 200 yang tidak mampu di breakout di peragangan terakhir. Yang kedua 216 dan yang ketiga yaitu di 240. Untuk teman-teman yang mencermati saham Wins ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silahkan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di area resisten pertamanya di harga 200, sebaiknya teman-teman ATP dulu. Kenapa TP dulu? Kalau dilihat dari historinya ya. Kalau kita lihat di dua lingkaran ini, saham Wins beberapa kali mencoba untuk breakout di area resisten 200 tetapi tidak mampu. Itu artinya secara histori resisten 200 ini sangat kuat. Kalau dia mampu breakout dan melewati 200 sebaiknya tahan dulu dan melihat apabila ada tanda-tanda koreksi baru teman-teman TP. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di support pertamanya, yaitu di 188 apabila mantul di sini, dan memberikan konfirmasi sinyal buy baru teman-teman masuk. Tetapi kalau dia breakdown, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di area pentingnya, di area golden ratio-nya di harga 176. Apabila dia mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy juga, sebaiknya teman-teman masuk secara bertahap. Apabila dia breakdown dan melewati 176, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham Wins ini. Takutnya dia akan koreksi tajam ke bawah. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya saham Wins ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Apalagi ada dukungan ya dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya yang positif. Itu artinya secara fundamental ada progres yang lebih baik jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021-nya yang minus. Itu artinya saham Wins ini didukung dengan fundamental yang bagus ya di kuartal 1 dan 2-nya. Semoga saja ke depannya harga saham Wins ini mengikuti kondisi fundamentalnya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Wins. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Pico. Saham Pico peragangan terakhir naik 6,70% di harga 191. Bagaimana dengan prospek saham Pico? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas ya secara tipis. Itu artinya secara indikator stokastik ada peluang ya untuk saham Pico ini melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang garisnya belum crossline, belum ada dukungan ya kalau saham ini akan rebound secara MACD. Begitu juga dengan volumenya baru saja memudar dari merah ya. Itu artinya para seller sudah berkurang di saham Pico ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend dengan harga tertinggi yaitu di 236 di sekitaran tanggal 28 Juli 2022. Setelah itu saham Pico menunjukkan koreksi tajamnya ke bawah.
Di lingkaran tengah ini, di beberapa perdagangan terakhir, saham Pico menunjukkan tanda-tanda sideways ya di sekitaran area golden ratio-nya, yaitu di 179. Dan di perdagangan terakhir, saham Pico menunjukkan naik yang cukup tinggi ya. Semoga saja ke depannya saham Pico mampu melanjutkan rebound-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Pico. Kalau untuk support tentu saja di 179. Setelah menyentuh 179 di area golden ratio-nya yang khusus koreksi ini, saham Pico menunjukkan tanda-tanda naik. Yang kedua yaitu di 162, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan support ketiga yaitu di 144. Untuk resisten yang pertama yaitu di 204 yang tidak mampu di breakout ya di perdagangan hari ini. Semoga kedepannya mampu di breakout. Yang kedua yaitu di 236. Dan yang ketiga yaitu di 327. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Untuk teman-teman yang mengambil posisi panjang di saham Pico ini bisa dijadikan harga 327 ini target jangka panjangnya. Tetapi tetap ya memperhatikan laporan keuangannya secara kuartal. Apabila laporan keuangannya secara kuartal bagus, silakan mengambil posisi jangka panjang. Apabila belum menunjukkan progres yang bagus, sebaiknya mengambil posisi jangka pendek saja. Untuk teman-teman yang mencermati saham Pico ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di 204, sebaiknya teman-teman TP dulu. Kenapa TP dulu? Kalau dilihat dari historinya ya, walaupun cuma beberapa histori, di sekitaran 27 dan di 28 Juli ini saham Pico ya, sebenarnya sudah mampu breakout di 204, tetapi besoknya langsung koreksi tajam ke bawah. Itu artinya 204 ini cukup kuat, apalagi di perdagangan terakhir tidak mampu ya breakout. Itu artinya perhatikan saja ya kuncinya 204. Dan apabila dia mampu breakout ya di 204, silahkan lanjut ya. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di 179. Ini harga kuncinya. Ini merupakan area golden ratio-nya. Selama masih berada di atas 179, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Tetapi apabila dia breakdown di 179, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham Pico karena peluang untuk downtrend tajamnya cukup tinggi. Ingat ya, entry-nya yaitu selama masih berada di atas 179. Kalau sudah di bawah, sebaiknya teman-teman cabut dulu. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya mendukung ya, kedepannya ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau MACD-nya memang belum ada dukungan. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya positif ya, itu artinya ada progres yang lebih baik jika dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2021-nya yang minus. Semoga saja analisa fundamentalnya yang bagus mendukung kenaikan harga saham Pico kedepannya. Itu tergantung dari penggerak harganya. Ingat saja sekali lagi harga kuncinya yaitu di atas 179 itu untuk entry pertamanya, entry keduanya yaitu di atas 204. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Pico. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham SWAT. Saham SWAT peragangan terakhir naik 12,20% di harga 92. Bagaimana dengan prospek saham SWAT? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas secara tegak. Itu artinya secara indikator stokastik saham SWAT ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya mendukung ya, garisnya sudah mengarah ke atas, apalagi didukung dengan volume hijau ya di dua peragangan terakhir. Itu artinya para buyers juga sudah mulai masuk di saham SWAT ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi downtrend ya, tajam ke bawah, tetapi di peragangan terakhir menunjukkan mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham SWAT sudah memasuki area fase naiknya. Sudah lama ya saham SWAT tidak mampu menembus SMA 50-nya ini, yaitu semenjak turun di sekitaran 5 Januari 2022. Sampai di peragangan terakhir baru mampu ya lagi melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Semoga saja ke depannya saham SWAT ini mampu mempertahankan posisinya di area fase naiknya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham SWAT. Kalau untuk support tentu saja di 75.
Ini merupakan harga dasar ya dari downtrend tajamnya saham SWOT. Apabila kedepannya saham SWOT lagi koreksi ya ke bawah dan menembus 75, sebaiknya teman-teman cabut dari saham SWOT ini. Untuk resisten yang pertama yaitu di 109, yang kedua 135, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham SWOT mampu melanjutkan rebound-nya walaupun masih jauh, mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 154, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham SWOT ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di 109, sebaiknya TP dulu ya, nanti masuk lagi. Kalau di peragangan berikutnya dia mampu breakout di 109. Kalau dia koreksi ke bawah, seperti saya sampaikan tadi, setidaknya tidak melewati SMA 50-nya ya, masih aman saya kira. Tetapi kalau sudah melewati SMA 50-nya, apalagi menjebol 75, sebaiknya cabut dari saham SWOT ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya. Saham SWOT ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, jangan lupa memasang trailing stop-nya untuk menjaga modal teman-teman. Apabila sudah untung, tetap ya memasang trailing stop-nya untuk menjaga cuan teman-teman. Oke, kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham DSFI. Saham DSFI peragangan terakhir naik 2,15% di harga 95. Bagaimana dengan prospek saham DSFI kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslet ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik, saham DSFI ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, juga mendukung ya, garisnya sudah mengarah ke atas, didukung dengan dua volume hijau di peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham DSFI ini. Kalau dilihat dari grafiknya memang masih dalam posisi fase menurun ya, tetapi di dua peragangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah. Itu artinya saham DSFI ini sudah memasuki area fase naiknya. Di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau. Itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham DSFI. Kalau untuk support tentu saja di 86, ini merupakan harga terbawahnya ya, yaitu di sekitaran tanggal 25 Januari 2022. Setelah itu saham DSFI naik ke atas ya, cukup signifikan. Untuk resisten yang pertama yaitu di 95 yang tidak mampu di breakout ya di dua peragangan terakhir. 95 ini cukup kuat ya. Yang kedua 101 dan yang ketiga yaitu di 105. Kalau untuk area golden ratio-nya masih jauh ya, yaitu di 109. Untuk teman-teman yang mencermati saham DSFI ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya, setidaknya masih di atas 95, silakan masuk secara bertahap. Saya kira itu kunci amannya yang pertama, kalau ingin masuk di saham DSFI. Kalau dia koreksi ke bawah, yaitu perhatikan saja SMA 50-nya, yaitu di sekitaran 92. Saya kira selama masih di atas SMA 50-nya di harga 92, saya kira masih aman ya untuk masuk. Tetapi kalau sudah melewati SMA 50-nya, sebaiknya teman-teman stop dulu ya, atau lepas dulu saham DSFI ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya saham DSFI ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya, apalagi didukung dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya yang bagus ya, ada progres, setidaknya secara fundamental ada mengalami peningkatan. Apabila fundamentalnya mengalami peningkatan, biasanya diikuti oleh harga sahamnya, itu tergantung lagi oleh penggerak harganya, kapan momentum saham DSF ini akan naik. Oke? Sekian ya pandangan saya tentang saham DSFI. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.